turunan parsial atau namanya turunan sebagian. Oke. Kalau saya balik lagi ke kalkulus 1 dulu nih. Saya nggak ngomong parsial dulu. Kalkulus 1. Kalkulus 1. Saya punya fx adalah misalnya 2 sin x. F aksen x-nya apa berarti? 2 cos x. Di sini mana yang konstanta? Bisa bilang saya, mana yang konstanta? 2. Yang 2 saya lingkari karena konstanta. Dengan soal yang serupa, saya bikin begini. Fx A sin x. Siapakah f aksen x? Di sini f-nya itu f dalam kurung x. Ingat, f dalam kurung x berarti f-nya itu hanya bergantung pada variabel x. Artinya selain x dianggap konstanta. Berarti kalau saya punya fx-nya adalah a sin x, berarti a-nya dianggap konstanta. Ya tidak? Berapa turunannya? A sin x. A cos x. A cos x. Jadi si A ini diperlakukan sama seperti 2. Nah, sekarang saya bicara keturunan parsial. Kalkulus 3. Kalkulus 1 juga ada ya. Kita bikin G aja lah. G. Yuk, siapa yang mau sumbang soal? Apapun soalnya. Gabungkan antara X dan Y. Siapa yang mau? Yuk, bikin. Nanti saya jawab. Silahkan bikin soal. Yuk. 2Y. 2Y plus X. Oke. Nah. 2Y cos X. Oke. 2Y cos X. Kalau saya bicara turunan pertama, berarti kalau saya punya fungsi dua peubah, turunan pertamanya ada 2, yaitu ada do G, do X, atau saya tulis Fx, ada do G, do Y, atau saya tulis Fy. Ya, yang ini berarti yang pertama Y-nya konstan. Kalau yang kedua ini X-nya yang konstan. Oke, sekarang kita lihat. Kalau yang Y konstan, kita sesuai warna aja ya. Jadi saya bikin yang Y konstan adalah yang warna biru. Ini Y konstan. Y konstan yang konstanta saya lingkari. Berarti kalau saya punya 2Y cos X, yang konstan yang mana? Nggak cuman Y, tapi juga si 2. Kalau konstan berarti langsung tulis kan? Berarti saya 2Y-nya langsung tulis aja langsung. Jadinya 2Y. Tinggal pikirkan cos X. Turunannya jadi apa? Min sin X. Min sin X. Gitu. Sekarang, kalau yang Fy, X-nya konstan. Kalau X konstan, otomatis cos X sekaligus jadi konstanta juga. Berarti yang konstan itu tinggal tulis aja. Cos X. Tinggal pikirkan 2Y turunkan terhadap Y. 2. Gitu. Bisa. Tapi lain halnya. Soalnya saya modifikasi. Ini saya tambahkan Y kuadrat. Yang ini saya kurangi dengan 1/X pangkat 3. Kalau saya bicara yang atas, yang do G do X, Y-nya konstan. Yang saya lingkari nggak cuma 2Y, tapi Y kuadrat. Kalau tadi 2Y langsung ditulis, yang dilingkari 2Y langsung ditulis, karena 2Y-nya adalah dikalikan dengan cos X, jadi langsung tulis. Kalau sekarang Y kuadrat ada X-nya nggak di sana? Nggak ada. Berarti turunan dari Y kuadrat apa kalau nggak ada X-nya? Sama saja dengan Anda kalau di kalkulus ketemu Fx sama dengan 5. Siapa yang tahu F aksen X-nya berapa?
Oh, jangan pakai 5. Pakainya 2 aja biar sama persis. Kalau yang kiri saya punya fx 2 sin x. Kalau yang kanan saya punya fx-nya 2. F aksennya berapa? Apakah 2 tapi tulis? Enggak. Jadi berapa? 0. 0. Betul sekali, 0. Yang kiri sama-sama 2 sin x. Kalau yang kanan sama-sama 2, tapi yang kiri dikali sin x, yang kanan nggak ada. Jadi konstantanya berdiri sendiri. Jadi 0. Nah, kembali ke yang y konstan yang warna biru. Y kuadrat konstan. Nggak ada x-nya, berarti kalau turunkan menjadi 0. Tinggal pikirkan yang min 1 per x pangkat 3. Yang min 1 per x pangkat 3 itu boleh ditulis min x pangkat min 3. Jadi kalau turunkan akan menjadi plus 3 per x pangkat 4. Sekarang kalau yang bawah, yang warna merah, yang saya lingkarin warna merah nggak cuma cos x, ya, tapi ini juga dilingkari merah sama saya, karena konstan x-nya. Kalau y kuadrat, turunkan terhadap y, ya dapatnya 2y. Tapi kalau 1 per x pangkat 3, karena dia tidak ada y sama sekali, turunkan akan menjadi 0. Gitu, silahkan. Cukup clear kah? Oke, silahkan. Jadi saya pengen soalnya yang agak aneh-aneh gitu ya. Oke, lagi. Contoh lagi. Example, itu udah ada F, ada G, sekarang ada H. Hx, y-nya adalah cos x plus y. Masih ingat chain rule di kalkulus 1 atau sering disebut aturan rantai? Ya, kita bikin do f per do x dan do f per do y. Oke. Ingat kalau do f per do x, y-nya konstan. Y-nya biar sama kayak yang atas, biar konsisten ya. Ini y konstan. Ini y-nya yang saya buletin, tapi ingat x plus y ini masih dibungkus oleh fungsi cos. Kalau x sama y masih dibungkus fungsi cos, berarti cosnya dulu yang turunkan. Itu chain rule, prinsip chain rule. Ya, kalau cos diturunkan, jadinya min sin. Yang di dalamnya masih tetap sama. Sekarang dikalikan dengan turunan dari x plus y terhadap x. Turunan x terhadap x 1. Ini kurung ya, biar nggak salah paham. Turunan y terhadap x 0. Ya sudah. Jadinya min sin x plus y, atau biar kelihatan, nanti saya kasih contoh lagi. Saya modifikasi soal cos x plus y-nya. Ya, yang ini tetap sama. Minus sin x plus y, tapi kali ini x-nya yang konstan, x-nya dilingkari, x-nya turunkan terhadap y 0, y turunkan terhadap y 1. Ini. Saya modifikasi ya soalnya ya. Habis modifikasi soal, ini udah azan kan ya? Bentar, jam berapa nih? Oke, udah azan. Ya satu lagi aja ya. Nih, saya bikin lagi nih example. Saya modifikasi punya temannya tadi. Tadi ada F, G, H, I, J, K lah ya. K, X, Y sama dengan misalnya sin. Yang saya mau adalah X kuadrat min Y pangkat 3. Nah, saya menulis ini. Yuk, tadi yang konstan yang mana ya? Yang biru Y-nya konstan, biar sama semua ya. Oke. Y konstan. Berarti yang kita mau adalah do K. Kenapa merah? Do K per do X. Oke. Ini aturan rantai nih. Saya nggak peduli dulu dengan yang di dalam. Tapi saya lingkarin dulu yang konstan tadi ya. Ini konstan, Y-nya konstan, berarti ini sama ini. Oke, turunkan terhadap X.
Pertama sinnya dulu, karena kan x kuadrat sampai 2x-nya berada di dalam sin. Berarti turunan sin adalah cos. Tapi saya pakai kurung dulu. Cos, tulis ulang. Gini. Saya tutup. Sekarang saya kalikan dengan turunan dari x kuadrat min y pangkat 3 plus 2x-nya terhadap x. Turunan dari x kuadrat 2x. Turunan y pangkat 3 terhadap x 0. Turunan 2x-nya terhadap x adalah 2y. Gitu. Sekarang kalau x-nya yang konstan, x konstan, berarti yang saya punya adalah do-k per do-y. Nanti di sini sekalian aja contoh ini akan saya bahas sampai turunan kedua ya. Tapi saya potong dulu sampai yang ini dulu. Nah, turunannya apa? Sekarang yang dilingkari warna merah adalah yang x kuadrat dan yang x ini. Ya, sama. Tetap konsennya pada bungkus paling luar dulu. Di sini bungkus paling luar ada sin. Turunan sin ya cos, jadi sama persis. Plus 2xy. Dikali sekarang turunannya x kuadrat diturunkan terhadap y 0, nggak ada ya, min y pangkat 3 turunkan terhadap y min 3y kuadrat, 2x nya turunkan terhadap y plus 2x gitu. Oke, sekarang kita mau cari lampunya belum nyala. Do-k kuadrat per salah ya, bukan do-k kuadrat tapi do kuadrat k. Notasi nggak bisa dirubah-rubah. Do kuadrat k per do x kuadrat, atau boleh tulis k xx. Ya, yang mana yang kita lihat? Yang kita lihat adalah yang ini ya. Yang saya tunjuk pakai warna hijau. Gitu ya, pakai yang warna hijau. Nah, di sini tetap sama karena kita menurunkan 2 kali terhadap x, berarti tetap y-nya konstan. Berarti mana yang kita lingkari y-nya? Yaitu yang ini 2y sama y pangkat 3 konstan dan juga y ini. Yang perlu diperhatikan adalah di do-k per do-x yang warna hijau ini kita punya perkalian nih, ada perkalian di sini. Kita mengalikan yang ini kiri, dalam kurung yang kiri, dikalikan yang kanan nih. Gitu. Itu artinya berarti ada perkalian 2 buah fungsi. Siapa yang masih ingat kalkulus 1? Kalau saya punya perkalian 2 buah fungsi, katakanlah ini U dan katakanlah ini V, maka turunannya akan menjadi apa? Siapa yang masih ingat? Ditambah ya, bukan dikurang ya. Jadi UV kalau diturunkan akan menjadi U aksen V plus UV aksen. Tapi sekarang sudah bukan aksen lagi namanya. Kenapa? Karena kita punya adalah turunan parsial. Jadi bukan U aksen, tapi UX gitu ya. Nah, jadi kalau saya tulis lagi. Kalau saya tulis, ini saya akan tulis detail supaya nanti kalian kalau menyimak videonya nggak pusing lagi. Ya, ini adalah UX dikali V ditambah U dikali VX. Sudah tidak pakai aksen lagi, ingat ya. Kenapa? Karena kita punya turunan parsial, jadi aksennya diganti dengan parsial. Kenapa terhadap x ya? Karena kita lagi bahas do kuadrat k per do x kuadrat, gitu ya. Yuk kita mulai. Sekarang perhatikan yang u. Yang u saya punya cos bla bla bla. Turunkan dulu terhadap x. Berarti cosnya turunkan dulu menjadi min sin. Oke, saya tulisnya agak mencorok ke kanan. Kenapa? Supaya nanti ngeliatnya enak. Nanti kan akan tahu kenapa maksud saya dipindahin ke kanan ya. Min cos turunannya adalah min sin. Yang di dalam tetap sama seperti ketika Anda menurunkan k terhadap x, do k, do x.
Ya, sin turunannya adalah cos, dalamnya tetap. Sekarang cos turunannya adalah min sin, dalamnya tetap dulu. Plus 2, karena ini akan sangat panjang. Jadi saya minta Anda perhatikan baik-baik. Dikali turunan yang dalam. Yang dalam tuh maksudnya yang ini. Ya, dikali turunan yang dalam itu. Oke. Turunan x kuadrat terhadap x. Sama kayak yang atas, kayak di V jadinya ya. Jadi saya punya 2x min y pangkat 3 turunannya 0. 2xy turunkan terhadap x plus 2y. Ini baru ux. V-nya belum. Ya, ini saya kasih keterangan. Ini baru ux. Ini. Aduh, salah. Malah dihapus. Ini 2x. Nah, ini baru ux. V-nya belum. V-nya tinggal dikaliin. 2x plus 2y. Kalau udah lancar, biasanya saya langsung kaliin aja 2x plus 2-nya, saya bikin kuadrat. Ya, tapi kali ini saya nggak, karena ini baru diajarin, saya akan tulis detail. Ya, penyederhanaannya nanti aja, belakangan. Ditambah dengan u v aksen. U-nya tulis ulang. Cos x kuadrat min y pangkat 3 plus 2xy. Sekarang vx, v aksen. Lihat yang v di atas, v-nya 2x plus 2y. 2y-nya dianggap konstan. Turunan 2x adalah 2. Jadi saya tinggal kalikan 2. Saya simpan 2-nya di sebelah kiri. Plus 2. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau disederhanakan, akan menjadi 2x plus 2y kuadrat. Saya hapus sama dengannya, saya geser karena minusnya mau saya simpan di depan. Minus 2x plus 2y kuadrat sin x kuadrat min y pangkat 3 plus 2xy ditambah 2 cos. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Sekarang kita mau ke yang x konstan. Kita mau cari do kuadrat k per do y kuadrat. Yang saya pakai warna ungu. Ini saya jadikan u lagi. Yang ini saya jadikan v. Oke. Maka KY sama dengan, sama ya rumusnya, pakai UXV plus UVX gitu. Kita lingkari yang X-nya karena X-nya konstan. X-nya konstan ya, tapi yang warna ungu. Jadi ini X-nya ini X-nya konstan. Di sini X-nya yang diambil konstan. Di sini 2X-nya yang diambil konstan. Oke. Ya. Bentar, ini X-nya konstan habis min 3Y kuadrat. Oke, benar. Ya, lanjut. UX turunkan terhadap X sama seperti tadi, cos turunannya adalah min sin. Ya, jadi kita punya yang serupa. Min sin, saya akan tulis secara cepat karena ini nggak berubah dalamnya. Dikali V, belum, dikalikan sekarang turunan, saya salah tulis ya yang ungunya. Ini bukan terhadap X. Tapi ini adalah UY. V plus U V Y karena kan KY ya. Oke. Sekarang U turunkan terhadap Y. Cos turunannya min sin sudah, sekarang turunkan terhadap Y. Dapatnya apa? X kuadrat turunkan terhadap Y 0 min Y pangkat 3 turunkan terhadap Y ya. Min cukup nggak ya? Min 3Y
kuadrat. Oke, 2xy turunkan terhadap y, jadinya plus 2x. Terpaksa saya hapus karena nggak cukup. Plus 2x gitu ya. Ini saya tulis ulang. Min sin x kuadrat min y pangkat 3 plus 2xy. Sampai situ ada pertanyaan dulu. Ini baru u, y, v. Silakan. Kalau nggak saya lanjut ya. V kita. Nah, sekarang saya mau langsung aja nih untuk ngirit penulisan. V kita saya tunjuk pakai warna ungu nih. Sama ya dengan yang di depan yang sudah saya tulis. Jadi saya langsung aja yang di depan ini mau saya kuadratkan. Gitu ya. Historinya sama seperti yang do-K, yang do kuadrat K per do X kuadrat. Ini baru UYV. Sekarang tambah dengan UVY. U kita tuliskan ulang. Cos X kuadrat min Y pangkat 3 plus 2XY. Ini baru U. VY. V yang saya kasih tanda panah warna ungu tuh. Turunkan terhadap Y. Min 3Y kuadrat turunkan terhadap Y. Min 6Y. Oke, berarti karena saya punya min 6Y, plusnya saya hapus, saya ganti dengan minus. Minus 6Y. Gitu deh. 2X-nya turunin, habis. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Bisa? Gak ada pertanyaan? Oke.